Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bayu Rizkia Pratama, Eskom MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah web programming lanjut, saya Ikvina Hidayatun-Najah dan nanti rekan saya Ayu Safitri akan menjelaskan website yang telah dibuat menggunakan framework Laravel 13 aplikasi manajemen tugas. Langsung saja kita buka dulu Laragonya. Ya, klik Start, Alt, lalu kita buka terminal, masuk ke direktori project kita ya, cd manajemen tugas 1, enter. Lalu kita masuk ke project kita www manajemen tugas 1. Apakah muncul di browser? Nah, kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan pertama. Halaman pertama ini adalah halaman landing page. Halaman yang pertama kali terbuka ketika kita membuka sebuah websitenya ini. Nah, di sini ada beranda tentang kita, kontak, dan ada button login. Kita coba login. Nah, ketika kita buka login, tampil ada email dan password. Ketika kita klik login tanpa mengisinya, otomatis akan menunjukkan error. Nah, akan menunjukkan error. Nah, makanya kita itu diwajibkan harus ada tulisan pemberitahuan email wajib diisi dan password wajib diisi. Nah, kita masukkan email yang sudah terdaftar, misalnya ayu@gmail.com. Enter, kita masukkan passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu kita klik login. Nah, ketika kita berhasil login, akan muncul pemberitaan sukses berhasil login. Lalu kita klik OK. Nah, di sini ada dashboard. Dashboard ini terdapat data user, data tugas, dan data karyawannya, menu karyawan. Di sini juga terdapat nama dari yang sudah login, misalnya ada Ikvina dan Ayu IT. Di sini juga ada tombol pengaturan, dan kita ketika mau keluar juga ada tombol logout. Kita lanjutkan ke data user terlebih dahulu. Dijelaskan oleh rekan saya Ayu Safitri. Berikut ada fitur data user. Di sini ada tampilan-tampilan user yang sudah login, ada fitur tambah data juga. Lalu di sini ada edit dan hapus untuk user yang mau dihapus. Terus ada Excel juga sebagai tampilan data semua user yang sudah masuk. Misal kita mau tambah data. Bisa kita tambahkan data nama Nisa. Nisa@gmail.com. Ada pilih jabatan, ada dua, yaitu ada admin dan karyawan. Misal kita pilih jabatannya karyawan, boleh. Save. Nah, nanti akan muncul sukses. Nah, iya. Sudah muncul data tambahan di sini bernama Nesa. Ya, bila ingin dihapus juga bisa. Bila kita mau hapus salah satu datanya, misal namanya Joko, hapus, lalu oke. Datanya otomatis akan terhapus. Oke. Untuk fitur Excel, di sini menampilkan seluruh datanya. Nah, ini adalah muncul data-data user yang sudah masuk. Misal kita mau edit data Evelyn, misal yang mau kita ganti itu namanya, misal diganti jadi Evelyn Saputri. Lalu update data. Nah, data sudah diperbarui. Berikutnya ada fitur data tugas. Data tugas ini menampilkan nama,
terus tugas, lalu tanggal mulai dan tanggal selesai. Misal di sini ada Hubner IT, tugasnya pembuatan laporan penjualan bulanan, lalu tanggal mulai dan tanggal selesai. Ada fitur edit dan fitur hapus juga. Misal kita melakukan tambah data tugas, misal tugasnya membuat paper. Lalu pilih nama karyawan atau nama data yang sudah masuk di data user tadi. Misal Evelyn Saputri. Misal deskripsinya paper jurnal Sinta 4. Lalu deadline-nya kita isi misal tanggal 30. Simpan. Ya, simpan. Nah, data tugas berhasil ditambahkan, lalu datanya muncul beserta tanggal mulai dan tanggal selesainya. Terus selanjutnya kita kembali ke dashboard. Di sini ada tombol logout. Logout. Berhasil logout. Nah, akan muncul. Oke. Kiranya itu, lalu kita akan lanjut ke codingnya. Lalu ada folder resource berisi file tampilan atau view termasuk CSS, JavaScript, dan halaman-halaman yang ditampilkan kepada pengguna. Pada bagian ini terdapat folder resource atau view yang berisi seluruh tampilan aplikasi seperti halaman admin, login, dan dashboard. Folder routes berisi file routing, terutama web PHP untuk menghubungkan URL dengan controller. Folder storage digunakan untuk menyimpan log, cache, dan file aplikasi. Sedangkan vendor berisi library bawaan Laravel yang dikelola oleh Composer. Berikut ada penjelasan struktur project ini menggunakan framework Laravel dengan konsep MVC. Terdapat folder app berisi logika seperti controller dan model. Lalu ada folder Bootstrap digunakan untuk proses awal menjalankan aplikasi, sedangkan config digunakan untuk menyimpan konfigurasi sistem. Lalu ada folder database berisi migration, ada seeder dan database yang digunakan untuk aplikasi. Lalu ada folder public. Selanjutnya penjelasan tentang pada file WPHP saya mendefinisikan seluruh routing aplikasi. Pertama saya mengimpor controller yang dibutuhkan seperti out controller, user controller, tugas controller, dan dashboard controller. Setelah itu terdapat root utama yang menampilkan halaman welcome. Selanjutnya ada root login dan logout. Login terdiri dari dua root, yaitu get untuk menampilkan form login dan post untuk merosotkan data login. Kemudian saya menggunakan middleware check login agar hanya pengguna yang sudah login yang dapat mengakses dashboard maupun menu manajemen user. Di dalam middleware terdapat root untuk dashboard, menampilkan data user, menampilkan user, menyimpan user baru, dan mengedit data user berdasarkan ID. User controller.php. Secara keseluruhan, user controller berfungsi mengelola seluruh data pengguna pada sistem. Ada metode, kita gunakan index untuk menampilkan data user, lalu create untuk menampilkan form tabel user, lalu store untuk menyimpan data baru dengan validasi dan enkripsi password, lalu ada edit untuk mengedit form, ada update memperbarui data user, ada dashstory untuk menghapus data user, dan ada Excel digunakan untuk mengekspor data user ke dalam format Excel. Selanjutnya ini ada file index.plate.php. File ini merupakan view Laravel yang berfungsi menampilkan daftar data user, halaman menggunakan template layouts.app, dan menerima data dari user controller. Di bagian atas terdapat tombol untuk mendapat data, mengekspor data Excel. Selanjutnya terdapat tabel yang menampilkan nomor, nama, email,
jabatan, status penugasan, serta aksi edit dan hapus. Data ditampilkan menggunakan peluang forage, sedangkan status jabatan dan penugasan ditampilkan dengan badge yang berbeda warna agar lebih mudah dikenali. Tombol edit digunakan untuk memperbarui data user, sedangkan tombol hapus digunakan untuk menghapus data setelah pengguna memberikan konfirmasi. Nah, selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Kode ini merupakan template export Excel untuk data user. Data ditampilkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari 5 kolom, yaitu nomor, nama, email, jabatan, dan status. Data diambil menggunakan perulangan for each sehingga seluruh data user dari database dapat ditampilkan secara otomatis. Selain itu, status penugasan ditampilkan berdasarkan nilai IS_tugas, yaitu belum ditugaskan atau sudah ditugaskan. Mengenai penjelasan codingan dan website aplikasi manajemen tugas, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.